Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberi contoh bagaimana cara menarik garis support resisten di saham ELSA. Jadi yang pertama, seperti video-video saya sebelumnya, kita akan melihat pola besarnya terlebih dahulu. Jadi di sini terlihat downtrend ya. Coba kita lihat dengan MA50 dan MA200. Nah, di sini candle-candle bergerak di bawah garis MA50 di sini ya. Sebelumnya di uptrend, dia bergerak di atas garis MA50 dan garis MA200. Kemudian di sini menjebol dan dia terus bertahan di bawah garis MA50 dan sampai garis MA50 kembali menjadi dead cross. Jadi karena ini kan candle-candle tetap berada di garis MA50 di bawahnya. Nah, kemudian terjadi dead cross, garis MA50 memotong garis MA200. Kemudian di sini sudah mulai menjadi pembalikan ya, dimana candle-candle mulai bergerak naik ke atas garis MA50 dan MA200 di sini menjadi resisten ya, secara tidak langsung di sini dia sampai ke sini dan kembali lagi ke garis MA50 dan tetapi di sini jebol ya garis MA50-nya. Nah, apakah saham ini kalau dari trennya apakah bisa bertahan untuk memulai fase uptrendnya atau kembali downtrend lagi? Jadi ini garis MA50 nggak jadi memotong garis MA200. Kalau seandainya ini dia bertahan, candle-candle ini bertahan di atas garis MA50, maka garis MA50 ini akan terus bergerak naik. Jadi akan seperti ini ya, akan naik gini dan terjadi golden cross di sini. Tapi karena ini dia memotong di sini, jadi garis MA50-nya juga menukik ke bawah. Jadi seperti itu kalau dari trennya ya. Nah, coba kalau kita bantu dengan membuat garis ini, garis trend line. Di sini kita ambil resistennya. Di sini kurang lebih seperti ini ya. Nah, terus sekarang berarti di sini dia udah terjadi breakout. Coba di sini kita bikin area. Sini. Ya, ini sini sebelumnya resisten, di sini jadi support dan dia sekarang ada di sini. Coba kalau kita tarik garis ini, anggap aja dia gini ya, karena dia baru memulai ya, gini. Seperti ini. Jadi anggap aja sekarang posisi dia sedang berada di support area ya, support area yang sebelumnya di sini resisten, di sini kemudian resisten ini dijebol dan dia menjadi support yang baru. Di sini support, jadi support dan mantul, dan sekarang dia kembali ke support. Nah, ini sengaja saya buat garis trend line seperti ini kalau seumpama dia dari area ini dia mantul, jadi kemungkinan dia akan membentuk tren seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa mencoba masuk ya, karena ini trennya sudah bagus, karena dia pertama yang menjadi kuat karena dia sudah berada di area trend support area ini. Di sini bisa terlihat jelas ya kalau saya buat line chart. Nah, misal kita masuk open harga di 278, dan cut lossnya 1 tick atau 2 tick di bawah sini. TP-nya terjauh di sini. Kalau terdekatnya terserah kalian ya, mungkin dengan 2% atau 4% sudah cukup, ya udah
jual aja. Tapi kalau terjauhnya saya bisa, kalau bisa dia di sini atau di sini. Sekitar 23%. Nah, dari stokastiknya juga dia bisa dibilang sudah harganya sudah murah ya. Sudah di bawah sini mendekati angka 20. Tapi di sini ada terjadi perpotongan di mana garis biru ini motong ya. Nah, jadi kemungkinan nanti masih bisa ke bawah atau langsung naik ke atas seperti itu. Nah, terus kalau dari trennya ini saya cari Elsa ya. Jadi Elsa di 2020 itu kemarin dia untuk Oktobernya naik sekitar 9%, Novembernya naik 38%, Desembernya naik 19%. Nah, di 2021 nanti Desember nanti berapa ya? Sedangkan dia Oktobernya minus 0,65, Novembernya minus 8,55. Nah, Desembernya nanti dia bakal hijau atau enggak? Bisa kita lihat ya. Nah, tapi kita bisa coba aja ancang-ancang masuk di sini di 278, cut loss sekitar 3% dan kemungkinan take profitnya di sini. Di situ, atau saya buatkan lagi di sini atau di sini 6%, 12%, 22, 28. Nah, seperti itu. Jadi ini analisis simple ya. Sebenarnya analisis saham itu simple. Jadi garis support resisten ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang mutlak dan itu pasti itu. Jadi setiap orang pasti menarik garis support resisten ini beda-beda. Jadi cuman garis support resisten ini adalah psikologis untuk kita disiplin. Jadi kalau ternyata kita garis gambar itu ternyata dia turun, ya kita wajib cut loss. Jadi jangan kita menentang garis apa yang udah kita gambarkan. Jadi kalau kita udah waktunya cut loss, kita cut loss seperti itu. Jangan kita nanti ini pasti naik kan, pasti kita naik, padahal kan kita sudah membuat rules untuk kita sendiri, untuk buat peraturan untuk kita sendiri bahwa kalau melewati garis itu kita wajib cut loss. Jadi ini simple aja ya, sebenarnya simple aja, nggak usah buat garis banyak-banyak, yang pasti kita tahu trennya itu seperti apa. Dan saran saya cari saham yang sedang uptrend atau yang saham yang sudah breakout seperti ini. Ini di sini dia breakout. Ini bukan ajakan beli ya, semua keputusan ada di tangan kalian, rugi ditanggung sendiri, untung juga dinikmati sendiri. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.